Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatah li salamati dinina dunyana akhrana min yadi du'a wal qabul wa bi kulli sulh salah asy-sya'ni zahiran batinan dafi'atan li kulli syarri batan kullu. Innallaha yunawwiru qulubana wa qalbana ma'al hudat qala afafa al-maut ala dinil islam ya Muhammadan fi syarafil habib وعلى ما نما بإسراف الصالح وإلى الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحابه الكرام في سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat berapa ya? Ingat saya ayat sekarang 69 ayat 69 surat Hud ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat ini kita melanjutkan kisah yang keempat. Jadi setelah Allah dalam surat Hud ini menerangkan kisahnya Nabi Nuh dengan kaumnya yang diakhiri dengan dibinasakan kaumnya. Kemudian setelah itu kaum Hud ya sudah selesai kisahnya kaum Hud bersama kaumnya kaum Ad. Yang ketiga kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh sudah dikisahkan dalam surat ini sampai ya sempurna. Nah, sekarang yang keempat kisah Nabi Ibrahim dan disusul dengan Nabi Lut yang memang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu diutus sezaman, hanya beda tempat. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, walaqad ja'at rusuluna, dan sungguh telah datang rusuluna, utusan-utusan kami, yang dimaksud para malaikat, datang Ibrahim kepada Nabi Ibrahim bertamu ya, kalau malaikat
datang kepada Rasul itu umumnya menjelma seperti manusia dan pasti ganteng-ganteng seperti pemuda yang sangat-sangat ganteng. Ya, beda dengan bangsa jin dan setan. Biasanya kalau menjelma itu dengan sesuatu yang jelek seperti anjing, ular, itu apa? Tapi kalau malaikat pasti berbentuk orang yang ganteng, ya. Seperti Nabi ketika ngaji dengan para sahabat, ujuk-ujuk datang seorang yang sangat ganteng, ya. Persis. Jadi kalau malaikat itu menjelma dalam bentuk yang bukan aslinya, persis seperti manusia itu, ya. Tapi malaikat, ya. Sampai para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat, ya. Ya, tahu-tahu ya datang duduk, ya, di hadapan Nabi, lututnya menempel sama lutut Nabi, ya, terus tanya, mal Islam, apa itu Islam? Ya, setelah dijawab rukun Islam 5. Benar sampean. Tanya lagi, mal iman, ya, apa itu iman? Ya, dijawab oleh Nabi rukun iman 6. Benar sampean. Para sahabat heran, orang ini tanya kok membenarkan. Sampai penasaran siapa orang ini, ya. Besoknya sahabat Umar memberanikan diri tanya kepada Nabi, sinten kanjeng Nabi kemarin yang datang? Oh, itu malaikat Jibril, ya. Ngajari sampean semua tentang Islam, ya, seperti itu. Nah, malaikat yang datang kepada malaikat Nabi Ibrahim di ayat ini 3 dalam riwayat malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Dalam riwayat lain ya 11, ya, 9 malaikat, ya. Nah, yang disebut malaikat Jibril dan ya jumlahnya dengan yang lain 9. Tapi pendapat yang lain, ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ya. Itu datang menyerupa seorang pemuda yang ganteng-ganteng, luar biasa gantengnya, bertamu. Bahkan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Itu apa? Tidak tahu. Sebagaimana kebiasaan Nabi Ibrahim setiap hari pasti menjamu tamu, senang, hobi menerima tamu dan ngasih makan tamu. Itu diantara keistimewaan Nabi Ibrahim, sampai diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Itu salah satu keistimewaannya senang sama tamu. Makanya kalau kita ingin mewarisi akhlak Nabi Ibrahim, banyak itu para wali itu setiap mesti siap menyiapkan tamu. Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali bersama tamu. Kalau tidak ada tamu justru cari 1 kilo 2 kilo untuk diajak makan. Nah, itu ketika datang tamu malaikat yang ganteng-ganteng, langsung ya dimasakkan setiap hari. Jadi Nabi Ibrahim itu katanya kekayaannya punya sapi-sapi banyak, ya. Jadi setiap hari pasti nyiapkan sapi, dan bukan sapi yang tua, anak sapi gitu, yang masih muda itu kan lebih nikmat, dipanggang. Sudah ada pemanggangan khusus gitu katanya, dari batu yang dipanaskan ada, Mas. Jadi setiap hari tinggal manggang cepat saking panasnya itu. Setelah matang langsung disuguhkan dalam kan panas, ya. Mari ya. Nah, tamu-tamu ini kok diam aja sambil tolak-tolak sama temannya, ya. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat, tidak butuh makan, tidak butuh minum, ya. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Akhirnya Nabi Ibrahim khawatir, loh, jangan-jangan ini perampok, kan biasanya gitu, ya. Kok, ya, disuruh makan tidak mau, terus sambil tolak-tolak sama temannya, mungkin buat siasat ya apa iki. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim ada khawatir, nah, baru ngaku. Malaikat Nabi Ibrahim, kami ini malaikat utusan Allah, tidak butuh makan ini. Sampean ya, dalam kisah yang lain ini ada nanti kita bayar. Oh, enggak, ya. Cukup kalian baca tasbih, ya. Kata malaikat itu baca tasbih, pantas dia diangkat jadi Khalilullah. Nah, memang lomanya seperti itu, ya. Jadi tidak pakai bayar, tapi bayarnya hanya disuruh baca tasbih, baca. Oh, itu malaikat memang pekerjaannya setiap hari baca tasbih.
Ya, ini yang dimaksud walaqad ja'a, dan sungguh benar-benar telah datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, bil busyra, dengan membawa berita gembira tentang akan dikaruniai anak, yaitu Nabi Ishak, ya, dari ibu Sarah. Jadi kan Nabi Ibrahim pertama kawin dengan ibu Sarah, itu Siti Sarah, cantik luar biasa, tapi tidak punya anak sampai tua, ya. Terus sampai Nabi Ibrahim kan kawin lagi, ya, atas saran istri yang pertama. Bahkan yang nyarikan juga apa? Siti Sarah, yaitu Ibu Hajar, dikaruniai anak, ya. Ya, tapi ya Allah, ya, ketika orang itu menginginkan dikaruniai, ya, itu akhirnya dikasih kabar gembira akan dikaruniai anaknya, yaitu Nabi Ishak. Nah, nanti akan menurunkan juga Nabi Yakub, ya. Jadi sekaligus dapat kabar gembira, nanti kamu punya anak Ishak dan nanti punya cucu Yakub, ya. Qalu, maka para malaikat mengucapkan selamat, ya, selamat malaikat, selamat ya, ya, Anda akan dikaruniai anak, ya. Qala salamun, ya. Nabi Ibrahim menjawab salamun, ya, selamat juga atas kalian. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanid, maka tidak tinggal lama, ya, anja'ah, bahwa Nabi Ibrahim datang bi'ijlin hanid, dengan membawa daging anak sapi yang dipanggang, sudah panggang. Jadi masih baru ketemu, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam, apa, ya, bagaimana, itu langsung tidak diajak ngobrol dulu. Biasanya kan kita apa, ada tamu dia sampai kesel baru dulu, ya, tak gawe no ngobis ya, wis kesel kait, ya, terus kompori dicilik no, ya, sehingga tamu nih aku sepurone, ya, apa, ya. Kalau Nabi Ibrahim tidak gitu loh. Setelah jawab salam langsung apa, ya, disuguhkan, ya. Terus falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, maka tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka, itu para malaikat, la tasilu ilaihi, tidak menyentuh, tidak menjamah kepada makanan itu, ya. Tidak seperti kita kalau disuguhi langsung apa, kadang-kadang durung ditawani langsung apa, itu ditawani tidak jamah sama sekali gitu, ya. Nakirahum, maka dia, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi curiga kepada mereka. Duh, ya apa sih iki, wong temenan apa tutu iki, apa kok gak wajar gitu. Jangan-jangan ini perampok, jangan-jangan, kan biasanya gitu kalau apa, ya. Akhirnya wa aujasa minhum khifa, dan dirinya merasa takut terhadap mereka, merasa ketakutan. Setelah Nabi Ibrahim ada perasaan takut, apa, curiga kepada tamu ini, baru tamu-tamu malaikat itu mengatakan, qalu, para malaikat berkata, la takhaf, jangan kamu takut Ibrahim, inna ursilna, sesungguhnya kami telah diutus ila qaumi Lut, kepada kaumnya Nabi Lut, ya. Maksudnya oleh Allah ditugasi untuk menghancurkan kaum Nabi Lut yang durhaka kepada Allah, tapi sebelumnya disuruh ngampir bertamu pada Nabi Ibrahim, ngasih tahu sekaligus ngasih kabar gembira akan dikaruniai anak, ya. Langsung namanya disebutkan sampai cucunya, ya. Terus waktu itu katanya wa mraatu qaimatun, istri beliau yaitu Siti Sarah, qaimatun, berdiri, ya, di belakang tabir gitu, yang ikut melayani terus apa, luar biasa. Istrinya juga apa, sangat senang, ya, memasakkan untuk tamu, melayani, ya, Mbah. Di belakang tabir fadhahikat, lalu dia tertawa, tersenyum, ya, tersenyum, ya. Dalam apa, tafsirnya, senyumnya istri Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah ini, ada yang mengatakan karena malaikat ngasih tahu akan membinasakan kaumnya Nabi Lut, ya. Dia gembira karena kaumnya Nabi Lut ini durhaka gitu loh, ngokong sama Nabi Lut, sampai kasihan Nabi Lut itu apa, dilama. Jadi tidak wajar pekerjaan perbuatannya itu. Maka ketika dengar itu istri apa, Nabi Ibrahim senang gitu, kapok mukapan jaro kasar, ya, Pak, ya.
Nah, tapi dalam riwayat lain Siti Sarah itu gembira karena tadinya ikut khawatir, ya, ternyata ngaku ini malaikat. Terus oh berarti tidak ada takut, ikut gembira. Ada yang ketiga pendapat, ya, bahwa Siti Sarah itu tertawa karena akan dikaruniai anak, ya. Jadi ada 3 pendapat. Maka kata Allah, fabasyarna, maka kami berikan kabar gembira kepadanya, ya, kepada istrinya itu bi Ishak, yaitu dengan kelahiran Nabi Ishak, wa min wara'i Ishak Yakub, dan dari belakang itu setelah Nabi Ishak nanti akan dikaruniai cucu, yaitu Nabi Yakub. Luar biasa, ya, nabi-nabi itu, ya, dikasih anak walaupun diuji lama tidak punya, tapi tetap, ya, keinginannya tetap Nabi Ibrahim tidak putus asa, doa terus, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Itu doanya Nabi Ibrahim, ya Allah karunia anak yang soleh, ya Allah. Begitu, akhirnya dikasih langsung namanya, langsung nama cucunya. Itu berita gembira yang luar biasa. Qalat, ya, istrinya berkata, yaitu Siti Sarah berkata ketika dapat kabar gembira akan punya anak itu, mengatakan, ya wailata, alangkah menakjubkannya, ya, kok heran saya gitu. A'alidu, apakah aku dapat melahirkan wa ana ajuzun, padahal aku ini orang yang sudah tua, 99 tahun waktu itu. Istrinya kan tidak masuk akal, ya, perempuan sudah mencapai, ya, 99 tahun kok katanya mau punya anak, ya. Itu kalau tanya sama dokter sak dunya tidak mungkin, ya. Jangankan umur 99, umur 50 aja, ya, mungkin prediksi dokter tidak mungkin, ya, dan mungkin pasti bahaya, ya. Tapi ini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, dan Allah ingin menasihati atau mengajarkan pada umat manusia, orang mukmin ini jangan putus asa gitu. Tetap supaya doa yang sungguh-sungguh, ya. Sebab Allah Maha Kuasa mewujudkan sesuatu yang tidak pada waktunya atau yang di luar, ya, kebiasaan. Terus wahada ba'li syaikha, katanya, dan ini suamiku sangat tua, yaitu umur berapa? 120 tahun Nabi Ibrahim. Umur 120 tahun katanya akan dikaruniai anak, ya. Inna hadza, ini kata istrinya, inna hadza, sesungguhnya ini, yaitu lahirnya anak dari orang yang sangat tua, suami istri sudah tua, la syai'un ajib, sungguh sesuatu yang amat ajaib, yang aneh, katanya istrinya begitu. Akhirnya para malaikat itu mengatakan, ngasih keyakinan kepada istri Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim. Ata'jabina min amrillah, wahai, ya, Ibu Sarah, istri Nabi Ibrahim, apakah kamu merasa heran dari atau terhadap ketetapan atau kekuasaan Allah? Tidak percaya kalau Allah bisa, ya, memberi anak pada orang yang sudah tua? Apa tidak percaya? Kurang percaya, kurang yakin, ya. Ya, kalau Allah menghendaki, tidak ada sesuatu yang sulit, ya. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum, kata malaikat. Rahmat Allah dan keberkahannya alaikum, atas kalian, ahlal bait, keluarga, wahai penghuni rumah Ibrahim. Jadi dikasih kabar gembira, kalian harus syukur itu, kalian dikaruniai rahmat Allah dan barokah atas kalian, keluarga Nabi Ibrahim. Innahu hamidum majid, sesungguhnya dia, yaitu Allah, maha terpuji lagi maha agung, maha mulia. Selesai, ya. Setelah falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u, maka tatkala telah hilang dari Nabi Ibrahim rasa takut tadi karena ngaku malaikat dan meyakinkan bahwa Nabi Ibrahim akan dikaruniai anak, ya. Ya, sudah tidak ada takut, malah justru gembira dengan sangat.
Waja'atul busyra, dan telah datang padanya berita gembira akan kelahiran anak yang memang dirindukan sejak dulu ya. Selalu doa kepingin punya anak. Yujadiluna fi qaumi Lut, ya. Dia mendebat para utusan kami yaitu para malaikat di debat fi qaumi Lut tentang kaumnya Nabi Lut. Ya, karena Nabi Ibrahim gak tego, gak mentolo. Opo kok nasibe kaum Nabi Lut gak akan dibinasakan gitu loh kan. Bilang, saya ditugasi Allah untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut yang durhaka ya, yang tidak mau taat kepada Nabi Lut. Kata Nabi Ibrahim, ya ini dalam debatnya, ya tidak disebutkan dalam ayat ini. Di ayat ini hanya kata-kata debat. Ya, maksudnya mbok ojo bohong, no. Matur nang Allah ojo dianusaaken iku sebab ana wong mukmine ki jero iku, apa? Ya kata Nabi Ibrahim, "Duh, apakah kalian akan membinasakan kaum yang di dalam kaum itu ada orang-orang mukmin? Kalau ada orang mukmin 50, apa Allah membinasakan?" "Oh, enggak," kata malaikat. "Enggak. Kalau ada orang mukmin 40, oh enggak ya. Kalau ada orang mukmin 30, enggak. Sampai kalau 10 orang mukmin enggak mungkin. Ya. Terus kalau ada 1 orang mukmin, apa Allah tetap bilang enggak ya. Kata Nabi Ibrahim, "Duh, kan di situ ada Nabi Lut, orang soleh. Masa Allah akan membinasakan?" Ya. Nah, ini katanya Inna Ibrahima ala halimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim sungguh sangat penyantun. Jadi sangat penyantun, tidak kepingin kaumnya siapapun walaupun bukan kaumnya beliau dibinasakan. Maksudnya Nabi Ibrahim, jangan sekarang, ditunggu barangkali tobat gitu Nabi Ibrahim maknya. Allah lagi sangat lembut hati, munib, orang yang sangat kembali kepada Allah. Ya, maka nanti mungkin diterangkan, enggak, jangan khawatir Nabi Ibrahim ya. Nanti ketika Allah membinasakan kaum Lut, itu orang mukmin diselamatkan, Nabi Soleh diselamatkan, ya, tidak kena setiap bencana yang menimpa kaum seperti kaumnya Nabi Nuh, ya. Ketika dituruni banjir bandang, ya orang mukmin diselamatkan, Nabi Nuh diselamatkan dengan disuruh buat perahu ya sebelum terjadi. Maka Nabi Nuh dan orang mukmin naik perahu, sedangkan selain orang mukmin binasa semua. Begitu kaumnya Nabi Hud ya, yang mukmin diselamatkan, yang kena bencana mati semua orang kafir. Begitu kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud. Begitu kaumnya Nabi Lut ini, jangan khawatir gitu loh. Dan Nabi Ibrahim keberatan kalau orang mukmin kena bencana juga, apalagi Nabi Soleh. Jangan, jangan khawatir Ibrahim, nanti orang mukmin ya diselamatkan oleh Allah. Terus ya ketika sedang berbincang-bincang, istilahnya debat, Nabi Ibrahim maksudnya minta jangan, kasihan, ditunggu dulu gitu, barangkali tobat. Terus akhirnya malaikat itu mengatakan, "Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, a'rid an hadza." Ya, tinggalkanlah dari perdebatan ini. Tolong Nabi Ibrahim ya, jangan terus debat saya, debat kami. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Sungguh telah datang perintah ketetapan Tuhan kamu ya untuk membinasakan mereka. Jadi dari ayat ini bahwa dibinasakan kaum itu tepat waktu. Jadi tidak mungkin maju mundur, tidak mungkin ya. Jadi maka ya ketika belum sampai belum tepat waktunya masih mampir bincang, tapi pada saat sudah ya tepat waktu langsung memutus, jangan, ini sudah hampir ini saya harus meninggalkan ya. Itu semua sebagaimana kematian orang itu sudah ada catatan ya, kapan matinya dan di tempat mana, dengan cara apa, Allah sudah ada catatan setiap manusia. Jadi walaupun ada bencana musibah, tetap itu sudah terjadi, memang ajalnya sampai di situ ya. Ya, bahkan walaupun saudara-saudara kita di Palestina yang dizalimi, yang dijajah, itu semua sudah ada catatan. Memang kalau catatannya belum waktunya mati, walaupun dizalimi tidak akan mati ya. Tapi kalau sudah catatan ya pasti mati, dan justru mulia karena mati dalam keadaan dizalimi.
mati dalam keadaan apa? Ya, mempertahankan agama, apalagi mempertahankan Masjidil Aqsa, ya, justru mulia. Dan buktinya bahwa mereka ini mulia, ya, mereka walaupun di jasmani itu tidak pernah putus asa, tidak pernah susah, justru menampakkan, bahkan anak-anak kecilnya merasa bangga. Ini luar biasa, ya. Ya, Allah ngasih kekuatan, kemantapan. Dan begitu orang-orang yang meninggal ternyata mereka nampak senang, senyum, baunya harum, ya. Nah, ini semua ada catatan, ya. Memang Allah menghendaki dan tidak mungkin Allah salah. Pasti Allah menghendaki yang terbaik. Ya, begitulah, ya Pak. Ya, kapan waktunya orang-orang Israel sudah ada catatan Allah, pasti gitu, Pak. Setiap kezaliman, setiap apa, pasti ada waktu, ya. Dan pasti ada hikmah. Bukan berarti Allah tidak tahu keadaan mereka yang zalim, bukan berarti Allah tidak mengijabahi, kan? Yang doakan bukan mereka saja, dan pasti mereka doa khusyuk, ya. Mungkin setiap saat mereka nangis doa kepada Allah. Dan orang Islam sak dunia pasti mendoakan itu. Masa Allah tidak diijabahi oleh Allah, cuma kapan? Nah ini. Dan diijabahi doa itu tidak harus, ya, justru ketika mereka dikasih kuat, dikasih tetap tenang, apa, nggak takut, itu justru diijabahinya doa, gitu, ya. Justru lebih baik, ya, bagi mereka, ya, daripada tahu-tahu apa, ya, dibinasakan, ya, tapi tanpa apa ujian yang berat, ya. Justru walaupun diuji dengan berat, tapi mereka ridho, sabar, maka apa, tetap. Ini justru keadaan semakin menguntungkan mereka. Sudah. Terus kata malaikat itu, wahai Ibrahim, ya, tinggalkan apa debat ini, cukup sampai sini, ya. Innahu qad ja'a rabbik, sungguh telah datang perkara atau perintah Tuhan engkau untuk membinasakan ini, sudah tinggal beberapa menit ini. Wa innahum atim adzabun ghairu mardud, dan sesungguhnya mereka akan datang kepada mereka adzabun ghairu mardud, siksa yang tidak dapat ditolak, ya, atau dihindarkan. Jadi sudah, ya, siapapun yang nolak tidak akan bisa, sudah, kalau sudah ada ketetapan Allah, ya. Orang kaum yang, ya, ketika sudah ada tanda-tanda disiksa, ada tanda sudah turun bala, tapi masih dimaafkan oleh Allah, hanya kaumnya Nabi Yunus. Hanya kaumnya Nabi Yunus, ya, ketika ada tanda-tanda apa, turun balak bencana, akhirnya mereka langsung taubat kepada Allah, maka diwurungkan oleh Allah. Tapi kaum-kaum yang lain tidak, ya, kalau sudah apa, langsung dibinasakan, ya. Terus walamma ja'at rusuluna, dan tatkala atau ketika telah datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat yang habis datang dari Nabi Ibrahim, kan pamitan, langsung segera datang kepada Nabi Luton, kepada Nabi Lut, ya. Si abihim, dia merasa sedih, resah, bihim, dengan kehadiran mereka. Beda dengan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim justru kehadiran, seneng ketamuan tamu. Nah, tapi Nabi Lut tidak senang. Kenapa? Bukan tidak senang karena ketamuan, karena tamunya ganteng-ganteng itu, ganteng-ganteng. Waduh, kaumnya gak kena ono arek ganteng gitu, apa? Langsung diserbu gitu, apa? Ya, akan diperkosa gitu. Dan kebetulan, ya, ini Allah mencontohkan, ya, istrinya Nabi Lut itu tidak mendukung dakwahnya suaminya, justru gembosi gitu. Jadi kalau Nabi Lut itu jangan apa berbuat homoseksual, kalian apa, tidak boleh sama Allah, ya, laki harus kawin sama perempuan, kalau kalian mau tak kawinkan sama perempuan itu, ya. Kaumnya tidak mau, kamu ini, saya tidak butuh perempuan, kamu butuh, ya, seperti itu, apa, ya. Maka sebagaimana kebiasaannya, ya, Nabi Lut itu justru sedih, apa iki kok, ya, kok ono tamu ganteng-ganteng ini. Kebetulan istrinya itu tidak mendukung Nabi Lut gitu loh. Ketika ada tamu-tamu ganteng-ganteng, langsung keluar kepada masyarakat, ke rumahku ono tamu arek ganteng-ganteng, apa, istrinya gitu. Akhirnya langsung diserbu, apa, rumah Nabi Lut itu, ya.
diserbu, tidak tahu itu tamu malaikat, dikira apa? Orang biasa ya, anak-anak muda yang ganteng-ganteng. Maka kata Abi Lut, si abim, dia merasa sedih dengan kehadiran mereka, wa dhaqa bihim dar'a, dan terasa sempit dengan kehadiran ya, tamu-tamu malaikat itu ya, yang Nabi Lut tidak tahu kalau itu malaikat. Dar'a, dadanya, waduh opo kok iki lek tamu-tamu iki diserbu karo masyarakat sing ya gak kena iku. Sedangkan Nabi Lut tidak punya daya gitu. Tidak punya sopo sing ngerewangi aku gitu, apa? Merasa tidak mampu, saya mau menolak ini. Wa qala hadza yaumun asib, dan Nabi Lut berkata, ini adalah hari yang sangat sulit cobaannya bagi, waduh ini hari yang paling berat, sebab tidak ada anak-anak yang ganteng seperti ini gitu. Ya opo nanti apa? Betapa malunya saya, sedangkan saya tidak mampu melawan mereka gitu, tidak punya kekuatan. Nah, akhirnya betul gitu loh, karena istrinya tadi ngasih tahu sama orang-orang kumpul-kumpul, dikasih ke umah ono tamu rek, ke umah anak arek ganteng-ganteng ya. Akhirnya waja'ahu qaumuhu, dan datang kepadanya, kepada Nabi Lut, qaumuhu, kaumnya Nabi Lut, yuhra'una ilaih, mereka datang tergesa-gesa kepada Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sejak dulu sebelum ada tamu itu memang kanu, mereka telah biasa ya'maluna sayyi'at, mengerjakan berbagai perbuatan keji, yaitu sodomi, berbuat homoseksual, laki sama laki itu. Akhirnya ketika mereka maksa, Lut sarana tamu ya, nyingkir aku tak anu gitu, mokongnya kaumnya ya. Nabi Lut berusaha menolak di depan. Qala, Nabi Lut apa? Berkata kepada kaumnya yang mau apa? Ya, istilahnya berbuat jahat kepada tamu-tamu tadi itu, ya qaumi, wahai kaumku, haula ibanati hunna atharu lakum. Inilah mereka para putri-putriku. Maksudnya putri ini wanita-wanita, tidak harus putrinya. Karena Nabi itu kan jadi bapaknya umat gitu apa? Makanya istrinya Nabi juga istrinya apa? Ummatul mukminin. Tapi kalau mukmin ya, istri-istri Nabi semua itu ummatul mukminin. Nabi juga bapaknya orang mukmin ya. Maka kalau Nabi Lut mengatakan ini putri-putriku, itu bukan putrinya, namanya anak-anak perempuan, tak kawinkan kamu, tak carikan yang apa? Yang cantik-cantik. Pokoknya kamu mau saya kawinkan loh. Asalkan jangan apa? Ya, berbuat homoseksual dengan tamu saya ini. Ya, saya malu, gimana ini ya? Karena hadza haulai banati, ini putri-putriku. Ya, aku nikahkan kalian hunna ya, mereka adalah atharul lakum, lebih suci bagi kalian. Kalian apa, lebih suci kalian apa? Ya, tidak melanggar Allah, kalian apa, justru apa, dipuji oleh Allah karena nikah dengan cara yang benar menurut syariat. Fattakullah, kata Nabi Lut, maka takutlah kalian kepada Allah, wala tukhzuni fi dhaifi, dan jangan kalian mempermalukan aku di depan tamuku. Tolong yo, tolong kaumku apa, nyingkir yo, ojo nggak isini aku di depan tamu-tamuku ini. Alaisa minkum rajulur rasyid, tidakkah ada di antara kalian seorang laki-laki yang cerdas, yang berakal cerdas? Mosok gak ono sing cerdas, gak ono sing duwe akal. Masa akal mungkin di kok lanang seneng karo wong lanang, ya apa sih kamu ya? Digolekno dirapekno nang wedok kok gak gelem. Mosok samene gak ono sing cerdas, gak ono sing duwe akal. Sampai seperti itu ya kaumnya Nabi Lut itu ya. Qalu, apa jawaban kaumnya Nabi Lut ya, saking mokongnya itu ya. Qalu, mereka menjawab, laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui Nabi Lut, malana fi banatika min haq ya, tidak ada bagi kami para putrimu dari kebutuhan atau syahwat. Kami tidak syahwat sama perempuan. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua, anak-anak turun kita diselamatkan oleh Allah dari perbuatan yang apa, Nabi Lut, yang mana di zaman akhir ini banyak muncul apa, kelompok ya LGBT, yang disebut LGBT ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, anak-anak turun kita diselamatkan oleh Allah ya. Itu bahkan ya
seperti kaumnya, bangga gitu loh, tidak merasa, tidak nurut sama Nabi Lut, tidak nurut sama Allah, tidak merasa berdosa, malah ya, nabinya disalahkan. Ya, mungkin kalau sekarang golongan mereka itu kadang-kadang ya dicaci, dia marah, ya seperti itu. Nah, ya, jadi mereka tidak merasa melanggar, ya mereka apa? Justru merasa apa? Ya puas dengan melakukan perbuatan itu. Ya. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, kata kaumnya Nabi Lut itu. Dan sesungguhnya kamu wahai Lut, la ta'lamu, pasti kamu mengetahui ma nurid, apa itu sodomi yang kami inginkan. Kalian kan tahu kamu, kami tidak kepingin perempuan-perempuan, kami punya laki-laki. Ya. Qala, ini Nabi Lut, ya. Nabi Lut berkata, lau anna li bikum quwwatan, kalau saya bagiku terhadap kalian ada kekuatan, ya, untuk menolak, au awi, atau kami dapat berlindung ila ruknin syadid, kepada keluarga yang kuat, ya, pasti akan apa? Pasti akan binasakan kalian. Jadi Nabi Lut tidak punya daya. Kalau sing ngrewangi sopo iki, sampai bojone dhewe apa? Tidak ngerewangi, malah apa? Ya, membantu masyarakat. Itu betapa beratnya ya dakwah Nabi Lut. Padahal Nabi Lut kekasih Allah, ya. Tapi ujiannya seperti itu. Ini mengandung pelajaran, ya, justru orang-orang yang mulia itu justru diuji dengan ujian-ujian yang berat. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang mendapatkan cobaan ujian itu, ya, ketika ingat ini tidak ada apa-apanya ujian yang ada pada kita, ya. Jadi justru kita harus merasa apa? Besar, alhamdulillah, berarti saya ini ada derajat. Sebab Nabi Rasul kekasih Allah pasti diuji dengan berat, ya. Ya, saya harus sabar. Sabar di dunia hanya sesaat, nanti apa? Nikmatnya akan seterusnya di akhirat. Seperti itu, ya. Qalu, ya. Mereka para malaikat itu baru ketika Nabi Lut merasa tidak mampu menolak, ya, terus tidak ada yang ngerewangi gitu apa, tidak ada yang dukung, ya. Akhirnya malaikat merasa kasihan sama Nabi Lut itu. Waktu itu masih belum tahu Nabi Lut tamunya itu malaikat gitu, belum tahu gitu. Akhirnya ketika Nabi Lut itu merasa apa, lemah, tidak mampu, dan baru malaikat ngaku gitu. Qalu, para malaikat berkata, ya Lutu, wahai Lut, inna rusulu rabbika, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhan engkau. Kami ini bukan manusia, malaikat, Lut, ya. Ojo khawatir gitu. La yasiru ilaika, tidak akan gangguan mereka sampai kepada kamu. Ojo khawatir, ya. Ojo khawatir, ya. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, katanya. Maka berjalanlah kamu dengan keluargamu, maksudnya pergilah kamu cepat, ya, ya, malam. Asri, Isra itu apa? Isra itu berjalan waktu malam itu. Fa asri bi ahlika, berjalan malam ini. Apa? Kamu berjalan pergi bi ahlika, dengan keluargamu. Maksudnya keluarga ini bukan keluarga orang mukmin itu. Jadi orang mukmin itu dianggap keluarga Nabi. Walaupun keluarganya kalau tidak mukmin tidak dianggap keluarga. Seperti Nabi Nuh itu loh, anak kandungnya, ya, ketika Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, ini anak saya, ya Allah, ya. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Oh, Nuh, ini Kan'an bukan anakmu, sebab ini, ya, tidak taat sama kamu. Walaupun anak kandung, bukan keluargamu, bukan anakmu, ya. Nah, tapi orang mukmin walaupun tidak ada hubungan keluarga dianggap keluarga Nabi, ya. Makanya menurut apa ulama-ulama kita baca sholawat Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, limpahkan rahmat dan salam kepada keluarga Nabi. Itu semua orang mukmin, ya, katutnya, karena orang mukmin jadi keluarga Nabi dalam urusan apa, doa, ya. Kalau dalam masalah zakat, keluarga Nabi itu khusus dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak boleh menerima zakat, ya. Tapi kalau dalam apa masalah derajat kemuliaan, keluarga Nabi, orang yang takwa kepada Allah itu dianggap apa? Ya, keluarga Nabi. Tapi secara umum siapapun orang Islam itu dianggap keluarga Nabi. Jadi setiap doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, orang mukmin katut dapat doa ini karena orang mukmin keluarga Nabi. Nah, begitu ini
ya fa asri bi ahlika, pergilah ya dengan keluargamu, maksudnya orang mukmin, bikit minal lail, pada bagian akhir dari malam ini. Hanya waktu itu ya cepetan malam, ojo sampai subuh loh, ojo sampai apa menjelang subuh, kudu apa begitu. Wala yaltafit minkum ahadun illa mra'atak, dan janganlah menoleh ke belakang di antara kalian seorang pun dari orang mukmin, ojo noleh nang buri illa mra'atak, kecuali istrimu. Jadi Allah sudah kasih tahu, walaupun ini keluarga kalau tidak dukung apa suaminya, tidak nurut sama suami, akan kena bal. Walaupun waktu itu melok ikut, ketika Nabi Lut sama orang mukmin keluar ya, istrinya ikut, tapi kata malaikat ojo noleh loh, jangan noleh ke belakang. Dilalah bujune noleh ke belakang gitu ya, karena sudah ada catatan kena bala ini ya. Kata malaikat jangan noleh ya seorang pun ke belakang illa mra'atak, kecuali istrimu nanti. Ini menunjukkan bahwa istrimu mokong gitu loh, disuruh ini tidak mau nanti ya. Ternyata walaupun dikasih tahu jangan noleh, tetap noleh ya. Innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya akan menimpa istrimu seperti apa yang menimpa mereka, kena bencana ya. Inna mau'idahumus subh, sesungguhnya waktu azab yang dijanjikan akan menimpa mereka itu as-subh, waktu subuh. Waktu subuh ya. Jadi umumnya bencana-bencana yang ditimpakan para umat-umat dulu terjadi pada waktu malam dan subuh ya, pas mereka lalai tidur itu ternyata turun bala. Kata malaikat, alaisa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu sudah dekat ini? Cepetan loh sampean, cepetan ini ya. Akhirnya apa? Keluar dengan cepat ya. Di pesan ojo noleh mburi yo, kabeh. Semua ndak noleh belakang, ternyata istrinya noleh. Akhirnya kelihatan ada bencana itu apa? Akhirnya kena batu apa? Kejatuhan batu ya, karena noleh ke belakang ya. Sedangkan yang lain sampai perbatasan, sudah di luar apa kota Sadum ya, negerinya kaumnya Nabi, kota Sadum. Setelah sudah keluar dari langsung apa ya, malaikat Jibril ya diperintah oleh Allah untuk apa membuka sayapnya, satu kota itu apa itu diangkat, satu kota itu diangkat dengan cukup, dengan sayapnya Nabi malaikat Jibril langsung diangkat sampai ke atas, sampai dibalik ya. Terus apa setelah dijatuhkan dituruni hujan batu dari ya, batu dari neraka. Itu diantara bencana yang ditimpakan pada kaumnya Nabi Lut yang durhaka ya. Dan masih belum selesai, sedikit apa akan kita sambung nanti pada kisah kaumnya Nabi Syuaib apa pada ayat-ayat berikutnya ya. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kita dan seluruh keluarga, anak-anak turun kita dijaga oleh Allah dari segala perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dijadikan orang-orang yang istiqomah taat kepada Allah, taat kepada Rasul sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.